Shalom, selamat pagi, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali, meskipun dalam acara online seperti saat ini. Kita boleh bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan sabda Tuhan. Mari sebelum kita memulainya, kita akan bersaat teduh sejenak. Saudara-saudara kekasih, mari kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Dari KJ 36, bait ke-1 dan ke-4. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Mari saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus, atas segala kasih karunia-Mu, atas pemeliharaan-Mu sepanjang hidup kami, sehingga kami boleh diberi kesehatan, dan selalu berkat Tuhan tidak pernah berkekurangan bagi kami. Meskipun Tuhan, pada masa-masa seperti saat ini, di mana virus corona belum juga berakhir, tapi Tuhan, kami tahu Tuhan, Kau selalu ada di samping kami, memberi kekuatan bagi kami. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau sucikan hati pikiran kami, supaya kami boleh layak mendengar firman-Mu. Dan biarlah firman yang Kau taburkan melalui hamba-Mu boleh kami mengerti dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Beri roh hikmat sehingga boleh menyampaikannya dengan jelas bagi kami semua. Terima kasih Bapa, akan mau serahkan hidup kami hanya dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagian Alkitab yang akan kita baca pada saat ini dari Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya akan bacakan buat kita semua. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka.
Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini. Dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah gambar Allah dirusak. Seorang anak datang kepada ayahnya dengan sedikit menangis dan mengatakan, "Ayah, gambar yang aku buat dirusak oleh kakak. Kakak jahat sekali, ayah. Gambarku sekarang tidak bisa lagi diperbaiki dan sudah tidak bagus seperti sedia kala. Kakak jahat, ayah. Kakak harus dihukum." Di lain kesempatan, satu kali kita memiliki sebuah guci atau vas bunga yang kemudian tanpa sengaja guci atau vas bunga itu tersenggol oleh kita dan pecah. Lalu karena kita begitu menyukai guci atau vas bunga tersebut, karena juga mungkin harganya mahal dan terbuat dari keramik dan mungkin juga cukup unik, maka kita berusaha untuk membentuk kembali dengan menggunakan lem. Dan ketika kita berusaha bersusah payah, akhirnya vas bunga itu kembali seperti sedia kala. Tetapi ternyata ketika guci dan vas bunga itu bisa kembali seperti sedia kala, maka ternyata tidak utuh seperti pada waktu guci atau vas bunga itu belum pecah. Masih terlihat, bahkan sangat terlihat bekas pecahan atau bekas retakan dari guci atau vas bunga tersebut. Walaupun kemudian juga kita berusaha untuk membawa vas bunga itu ke tempat orang yang membuatnya, saya yakin dan percaya orang tersebut juga tidak akan sanggup untuk mengembalikan vas bunga atau guci yang kita pecahkan pada saat itu. Pasti ada saja bekas-bekas dari pecahan atau retakan yang menunjukkan bahwa vas bunga itu memang pernah pecah atau sudah rusak. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah ini menggambarkan keadaan manusia sebagai gambar Allah yang telah dirusak atau rusak dan tidak bisa diperbaiki dan juga harus dihukum. Alkitab menggunakan banyak ragam ekspresi untuk menyatakan hancurnya persekutuan kita dengan Allah, sesama, dunia sekitar, dan diri kita sendiri. Semua orang semua manusia itu memang sudah berdosa, dan dosa manusia itu sendirilah yang menyebabkan gambar Allah telah rusak. Dosa berarti kita meleset dari maksud atau tujuan Allah yang telah Allah tentukan, atau kehilangan kemuliaan Allah. Padahal untuk menikmati kemuliaan inilah kita diciptakan. Kita bisa baca dari Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Dosa juga berarti penyimpangan dari jalan yang benar dan kita dinyatakan bersalah oleh hakim yang kekal. Dosa juga berarti kita menjadi pemberontak terhadap raja yang sah dan penuh kasih. Kita menjadi pengkhianat terhadap kebaikan Allah. Dan hal ini juga kita bisa baca dari Roma pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18. Nah, keadaan yang menyedihkan yang dialami oleh manusia saat ini karena gambar Allah dirusak. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam sejarah gereja terdapat banyak pandangan tentang makna dari gambar Allah. Salah satunya, gambar Allah berarti bahwa pada mulanya Allah menjadikan manusia untuk mencerminkan karakternya yang kudus dan kedudukannya sebagai pemegang pemerintahan yang sah atas segala ciptaannya. Dalam hal inilah manusia itu seperti Allah. Namun manusia yang diciptakan sebagai gambar Allah telah merusaknya sendiri dengan dosa. Pertanyaan yang muncul bahkan juga kemudian menjadi diskusi dari para teolog, yaitu apakah Kitab Suci mengajarkan bahwa ketika manusia sudah menjadi gambar Allah yang rusak, bukan lagi ciptaan yang menyandang gambar Allah, atau gambar Allah masih ada tetapi telah rusak. Nah, manusia yang telah jatuh ke dalam dosa di hadapan Allah adalah sebenarnya suatu penghinaan terhadapnya. Manusia mengambil semua yang telah Allah
karuniakan kepadanya supaya dia dapat hidup di dalam kebebasan dan ketaatan yang penuh sukacita dan mengubahnya kemudian menjadi senjata untuk dapat melawan penciptanya. Hidup yang Allah berikan setiap hari ternyata disalahgunakan untuk berbuat dosa dan manusia tidak dapat memperbaikinya. Dapat dipulihkan hanya karena anugerahnya di dalam Kristus. Seorang teolog dalam diri John Calvin mengatakan demikian. Adam pada mulanya diciptakan menurut gambar Allah, sehingga dia mencerminkan seperti cermin kebenaran Allah. Tetapi gambar itu telah dihapus oleh dosa dan sekarang harus dipulihkan di dalam Kristus. Seperti dikatakan di 2 Korintus 3 ayat 18, kelahiran kembali orang kudus tidak lain adalah pembentukan ulang gambar Allah di dalam mereka. Tetapi terdapat anugerah Allah yang jauh lebih kaya dan berkuasa dalam ciptaan kedua daripada yang pertama. Adam kehilangan gambar yang pada mulanya dia terima. Oleh karena itu adalah suatu keniscayaan bahwa gambar itu dipulihkan oleh Kristus bagi kita. Oleh sebab itu pula dia mengajarkan bahwa rancangan dari kelahiran kembali adalah memimpin kita kembali dari kesalahan kepada tujuan diciptakannya kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan saat ini semoga kita diingatkan bahwa hanya karena kasih karunia Allah kita diselamatkan dan diberi kesempatan untuk hidup menikmati anugerah Allah. Meski susah dan derita mungkin kita rasakan saat menjalani kehidupan ini, tidak akan menjadikan semakin merusaknya dengan dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari. Hidup memang tidak mudah dan penuh pencobaan. Pandemi dan kesusahan-kesusahan di dalamnya janganlah menjadikan kita semakin terpuruk. Tetapi tetap yakin dan percaya bahwa gambar Allah yang telah rusak ini tetap dapat menjadi berkat Tuhan. Hanya karena kasih dan anugerah-Nya, kita patut senantiasa mengucap syukur kepadanya. Kiranya Tuhan memampukan kita semua untuk senantiasa mengucap syukur dan terus berusaha menjadi gambar Allah yang diperkenan oleh Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang rahmani, selamat pagi. Saat ini kami datang lagi dengan tidak bosannya, karena kami tahu seperti kata firman-Mu di dalam Lukas, barang siapa yang mau mengetuk, pintu akan dibukakan. Kami ingin berdoa untuk pergumulan jemaat-Mu di GKI Delima ini ya Tuhan. Karena situasi pandemi yang belum juga berakhir, berikanlah kesabaran ya Tuhan. Berikanlah senjata-senjata yang Engkau sediakan ya Tuhan, supaya pergumulan jemaat ini bisa diperingan Tuhan. Kami tahu ada banyak anak-anak-Mu yang kehilangan pekerjaan, yang kekurangan penghasilan, anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan yang baru lulus. Tuhan, Engkau tolong semuanya. Kasihanilah ya Tuhan. Tolong Engkau berikan pekerjaan yang sesuai dengan penghasilan yang mencukupi, sehingga mereka bisa hidup Tuhan di dalam dunia yang semakin berat ini, karena di dalam nama-Mu tidak ada yang mustahil. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami ingin berdoa untuk anak-anak-Mu yang karena pandemi ini sulit untuk menikah, Tuhan. Mereka yang terpaksa menunda pernikahan, berikanlah kesabaran. Mereka yang ingin merindukan betapa mereka mendapatkan pasangan hidup, Tuhan. Tolong semuanya ya Tuhan. Berikanlah pasangan hidup yang tepat untuk mereka semua ya Tuhan.
Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, tetapi Engkau tahu anak-anak-Mu yang betapa mereka merindukan pasangan hidup. Berikanlah mereka orang Kristen yang juga satu iman ya Tuhan, memiliki penghasilan yang cukup, sehingga mereka bisa membina keluarga-keluarga Kristen yang bahagia dan sejahtera. Ya Tuhan Yesus, kami ingin berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang telah memiliki pasangan hidup tetapi belum mendapatkan momongan. Tolong ya Tuhan, Engkau tilik satu persatu. Engkau bukakan kandungan mereka. Engkau tolong ya Tuhan, supaya pihak suami Engkau berikan sperma yang sehat, sehingga seperti halnya Hana dan Samuel, Engkau berikan mereka momongan untuk menjadi anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan yang dibimbing di dalam kasih Kristus. Di dalam nama-Mu tidak ada yang mustahil. Dengarkanlah seru doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan, karena Engkau mendengarkan keluhan-keluhan anak-anak-Mu, baik yang terucapkan maupun yang tidak terucapkan dari lubuk hati masing-masing. Dengar seru doa kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, biarlah seturut dengan kehendak-Mu, semuanya bisa terjadi. Kami berdoa dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara kekasih, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita, jadi pelita bagi kaki kita dalam menjalani kehidupan kita. Mari saudara, kita akan memuji Tuhan kembali sebelum kita mengakhiri doa keluarga pada hari ini. Dari KC 178 bait 1 dan 2. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang tercela. Oh betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti rangkaian doa keluarga. Biarlah kita terus berusaha menjadi gambar Allah yang diperkenan oleh Tuhan dan senantiasa mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, agar kita boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan memampukan kita dan memberkati kita semua. Amin.